Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sains, Teknologi, and Islamic Perspective. Pada kesempatan ini kita akan membahas suatu topik yang sangat penting. Nah, apalagi tuh di era sekarang ini. Nah, topik yang kita bawakan yaitu pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI dalam pendidikan, khususnya itu di biologi, dan bagaimana pandangan atau etika Islam memberikan panduan dalam penggunaannya. Oke, menarik nih. Sebelumnya, perkenalkan saya Anggisa Zahra dari UIN Sunan Kudus dengan NIM 23108100078. Dan saya Khalifatul Malia Ummah dari Prodi Tadis Biologi dengan NIM 23108100069. Oke, sebelum ke pembahasan nih, kayaknya kita harus tahu dulu deh ya itu apa. Karena zaman sekarang mahasiswa itu kayak kesulitan gitu mengerjakan tugasnya. Jadi dia itu harus bertanya dulu dengan AI. Nah, kalau menurut kamu AI itu apa sih? Kalau menurut saya ya, AI itu sebuah teknologi yang menyerupai atau meniru gaya pikiran manusia. Oke. Apalagi kan ini ya, AI itu kan memberikan informasi yang sangat cepat gitu. Iya. Jadi bukan hanya sekedar robot nih, tapi AI juga bisa memiliki kemampuan berpikir yang logis dan juga adaptif gitu. Kayak manusia ini menerima informasi gitu. Jadi kita sebagai mahasiswa itu juga bisa nih memanfaatkan teknologi yang saat ini yaitu AI untuk belajar gitu. Oh, jadi AI itu bukan hanya sekedar alat saja, tetapi sebuah sistem yang bisa untuk belajar dan bisa meniru cara berpikir manusia. Betul. Jadi itu AI itu dirancang untuk mengolah data, memberi konteks, terus memberikan pendidikan gitu. Semakin bertambahnya data yang dipelajarinya. Nah, kalau saya bertanya tentang AI dalam biologi, kira-kira itu termasuk apa aja sih? AI dalam biologi ya, itu banyak sekali gitu. Tapi salah satunya yang saya tahu ya, itu di bioinformatika nih. Wow, Jadi itu bisa menganalisis data DNA dan genom yang dalam jumlah besar, terus memprediksi struktur protein, terus ada konservasi lingkungan, dan masih banyak lagi gitu. Wah, menarik ya. Jadi AI sekarang ini tuh bukan hanya digunakan untuk mencari ilmu pengetahuan saja. Ternyata dalam bidang biologi itu justru AI punya fungsi yang menarik. Kalau menurut kamu, apa sih manfaat AI dalam biologi di era modern yang sekarang ini? Nah, manfaatnya itu banyak gitu, seperti efisiensi waktu. Karena kan ini ya, di biologi itu kan datanya itu kan banyak sekali gitu. Jadi bisa menghemat waktu, terus bisa mempercepat dan mengembangkan penemuan obat baru dengan melalui simulasi molekuler gitu. Terus bisa membantu pelestarian lingkungan dengan memprediksi kerusakan ekosistem itu gitu. Wah, ternyata kontribusi AI dalam bidang biologi itu besar banget ya. Kira-kira tantangan terbesarnya itu apa sih? Nah, tantangan terbesarnya itu pada di keamanan data nih. Terutama nih data DNA. Karena kan informasi genetika itu kan sangat sensitif gitu kan. Jadi kalau misal kita kalau disalahgunakan itu sangat berdampak buruk gitu. Tapi ada risikonya kalau kita menggunakan AI secara berlebihan, membuat kita ketergantungan, itu bisa membuat kita kurang teliti dalam hasil akhirnya gitu. Tadi kan kita sudah ini ya membahas pemanfaatan kecerdasan AI gitu di bidang pendidikan biologi gitu. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana Islam memandang etika penggunaan AI
apalagi di bidang biologi nih. Nah, kalau dalam Islam itu Islam sangat mendukung perkembangan teknologi sekarang ini. Nah, prinsip utamanya itu terdapat pada maslahat yang artinya teknologi yang harus membawa kebaikan. Nah, dalam konteks AI selama AI itu digunakan dalam hal kebaikan seperti kesehatan atau pelestarian lingkungan itu sejalan dengan syariah Islam. Terus prinsip yang kedua ada prinsip la darar wala dirar yang artinya tidak boleh menimbulkan bahaya. Jadi teknologi seperti AI itu tidak boleh disalahgunakan untuk hal yang merugikan manusia. Terus dalam Islam itu juga menekankan amanah. Nah, dalam menjaga kerahasiaan data biologis seperti tadi kayak data genetika itu kan tidak boleh disebarluaskan tanpa izin. Terus yang paling penting Islam itu menegaskan bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah dan menjaga bumi dan tidak melampaui batasnya. Oke. Berarti Islam itu memperbolehkan menggunakan AI selagi kita tahu batasannya, bertanggung jawab juga sesuai dengan etikanya gitu ya. Tepat sekali. Nah, justru dengan adanya AI, etika Islam, perkembangan teknologi itu bisa bergerak ke hal yang lebih bermanfaat. Ya, jadi berarti AI dan Islam itu sejalan gitu, berdampingan. Tapi sesuai dengan batasannya, jangan berlebihan gitu. Ya, betul sekali. Nah, jadi AI itu hanya alat manusia yang menentukan arah penggunaannya. Jika diarahkan dalam hal kebaikan, maka AI itu bisa menjadi kontribusi yang besar bagi umat manusia. Benar sekali. Bagaimana? Menarik bukan pembahasan kesempatan kali ini? Benar Semoga banget. teman-teman bisa menambah wawasan dan juga mendapatkan manfaat tentang bagaimana pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI dalam pendidikan dan etika Islam untuk memberikan panduan dalam penggunaannya. Amin, semoga apa yang kita jelaskan tadi dapat bermanfaat untuk semuanya. Amin. Oke, terima kasih sudah menyimak podcast dari kami. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.